Kita buka saja ya, Dokter. Ya, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk para teman sejawat dokter. Saya hari ini selaku moderator akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ketua PAPDI Sumatera Selatan, Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Pinasim, yang telah memberikan kata sambutan untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini dengan judul Journey of Lupus Nephritis Management from Past into Nowadays. Sebelumnya saya akan menjelaskan tata laksana webinar hari ini. Sesi materi webinar terbagi menjadi 3 sesi, di mana setiap sesi berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab berkisar selama 1 jam setelah selesai pemateri memberikan materinya. Langsung saja kepada pembicara pertama, yaitu Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dengan judul materi Autoimmune Disease that Cause Global Health Issue. Berikut CV beliau. Beliau lahir di Gumawang, 17 Juli 1972, alamat di Palembang, menjabat sebagai Wakil Dekan 1, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, kerja di Divisi Reumatologi, status sudah menikah. Pendidikan dokter umum di FK Unsri, lulus tahun 97, spesialis penyakit dalam FK Unsri, lulus tahun 2007, Magister Kesehatan FK Unsri, Palembang, tamat 2011. Kemudian konsultan reumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, selesai tahun 2015, dan kedokteran ilmu biomedik S3 juga di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, selesai tahun 2016. Untuk memulai sesi pertama webinar ini, kepada Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, saya persilakan. Terima kasih. Sudah kedengaran belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Ketua PAPDI, dalam hari ini Ketua PAPDI Sumsel, kemudian PT ROS, juga segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan cukup baik, sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih, saya pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang autoimmune disease that cause global health issue, yang mungkin kita akan membahas wacana tentang bagaimana autoimmune disease secara umum dan systemic lupus erythematosus secara khusus di dalam perkembangan di dunia atau secara global. Ini tadi sudah diungkapkan oleh moderator. Bahasan kita hari ini ada 3 yang penting. Yang pertama tentang autoimmune disease secara umum, kemudian tentang systemic lupus erythematosus sebagai salah satu autoimmune disease yang cukup penting dan saat ini terjadi hampir di semua negara berdasarkan data yang kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah
global issue dari Systemic Lupus Erythematosus. Sebelum kita berbicara tentang autoimun, sebaiknya kita sebagai seorang ilmuwan, kita membahas dulu sebenarnya autoimun itu apa sih gitu ya. Jadi autoimun itu pertama kali diungkapkan oleh Paul Ehrlich yang hidup pada masanya tahun 1854 sampai 1915, seorang imunologis dari Jerman. Dia menjelaskan tentang adanya perubahan sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh itu secara imunnya secara self destruksi, menghancurkan diri sendiri sebagai suatu kondisi di mana itu namanya autoimun. Jadi kalau kita ngomong soal autoimun, kita harus mengingat sebagai penemu atau orang yang pertama kali menemukan adanya istilah autoimun adalah Paul Ehrlich, imunologis dari Jerman. Kemudian sebenarnya bagaimana sih konsep autoimun itu? Autoimun itu terjadi karena adanya suatu sel atau suatu organ yang mempresentasikan antigen yang dikenali sebagai non-self atau sebagai benda asing oleh tubuh kita sendiri, sehingga terproduksi apa yang disebut antibody atau kita sering sebut sebagai autoantibody. Respon tubuh terhadap autoantigen tersebut yang menimbulkan perubahan sistem imun kita sebut sebagai autoimun. Inilah yang mendasari secara konsep bagaimana seseorang menderita atau terjangkit suatu penyakit autoimun. Per definisi, autoimun adalah suatu kegagalan dari seseorang atau organisme untuk mengenali bagian tubuh dia sendiri atau komponen tubuh dia sendiri yang dianggap sebagai suatu antigen atau suatu benda asing oleh jaringan kita itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong soal autoimmune disease, itu adalah suatu penyakit yang dihasilkan oleh perubahan dari suatu sistem imun di mana terjadi salah mengenali diri atau salah mengenali suatu autoantigen. Kalau kita ibaratkan dalam suatu keluarga, kita mungkin mengenali paman atau mengenali sepupu atau mengenali orang yang seharusnya dekat dengan kita sendiri sebagai seorang asing, sehingga kalau dia masuk ke rumah kita, maka kita akan melakukan perlawanan atau mungkin dianggap orang asing yang harus disingkirkan. Mungkin seperti itulah konsepnya sehingga terjadi suatu penyakit autoimun. Ini gambaran secara umum bagaimana suatu autoimmune disease terjadi. Jadi seseorang yang menderita autoimmune disease harus biasanya terjadi perubahan genetik. Dengan adanya perubahan genetik, maka tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sel yang seharusnya memiliki autoantigen seharusnya tidak dikenali sebagai benda asing, ternyata oleh tubuh dikenali sebagai benda asing sehingga terbentuk autoantibody. Jadi perubahan inilah sehingga terjadi perubahan sistem imun secara menyeluruh dan terjadilah apa yang disebut sebagai autoimmune disease. Hal ini bisa dicetuskan oleh berbagai macam hal di lingkungan kita, mulai dari kondisi adanya infeksi virus misalnya, infeksi bakteri, atau pemberian obat-obatan, polutan, dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya perubahan respon terhadap autoantigen tersebut. Kalau kita melihat secara molekuler, kondisinya mungkin kalau di gambar ini cukup ribet ya, cukup complicated, tetapi secara umum bahwa adanya trigger, adanya misalnya tadi sudah saya sebutkan, adanya obat, adanya stres,
adanya makanan, adanya sesuatu yang menyebabkan perubahan di dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan APC akan mengenalinya sebagai sesuatu yang berbeda, sehingga nanti akan menimbulkan adanya respon berupa nanti makrofag akan mengenalinya sebagai sesuatu yang asing. Setelah itu maka sel T akan bergerak menimbulkan inflamasi dan lain-lain, dan selanjutnya akan menyebabkan organ atau jaringan akan terjadi apa yang kita sebut sebagai organ damage atau kerusakan organ karena adanya berbagai hal, mulai dari kronik inflamasi, aktivasi makrofag juga akan menyebabkan stres oksidatif, kematian sel, dan lain-lain. Kita bayangkan kalau kematian selnya di ginjal yang tidak bisa terbentuk berulang-ulang atau terjadi terus-menerus, sehingga akan terjadi yang namanya gagal ginjal atau hal-hal lain yang terjadi pada organ-organ tertentu. Inilah konsep terjadinya autoimmune disease yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan secara detail pada sistemik lupus erythematosus oleh Dr. Nova Kurniati. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana patogenesisnya. Jadi kalau kita lihat bahwa autoimmune disease ini suatu kelompok penyakit yang menyebabkan adanya kerusakan jaringan atau kerusakan organ, baik oleh penyebabnya oleh aktivasi sel T atau aktivasi humoral atau seluler yang disebabkan oleh adanya autoantigen tadi. Harus kita ingat bahwa adanya trigger atau rangsangan pada kondisi ini akan menyebabkan langsung akan menyebabkan gangguan pada organ atau jaringan, dan mungkin juga bisa spesifik atau bisa secara luas. Nanti akan dijelaskan yang mana yang organ spesifik atau yang sistemik. Yang perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi bahwa sekali sistem imun ini terangsang menjadi autoimmune disease, maka penyakit ini akan susah di-stop, akan susah diberhentikan. Apalagi kita tidak melakukan tata laksana dengan baik. Ini akan menyebabkan kondisinya, kondisi pasien mungkin akan bisa saja ringan, bisa saja sedang atau berat, dan yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Jadi sebagai seorang dokter kita harus mengenali secara cepat dari fase dini sehingga pengobatan dapat dilakukan dengan cepat, kemudian dapat dilakukan dengan segera, sehingga tidak menyebabkan disabilitas atau kecacatan dan kematian pada pasien. Itu yang paling penting yang harus kita garis bawahi sebagai terutama pada pasien pada sejawat yang di perifer GP, karena Anda sangat berperan dalam menentukan prognosis pasien, apakah pasien menjadi late diagnose atau early diagnose. Itu kami di sekunder ini tergantung sekali dengan diagnosis yang dilakukan oleh sejawat pada perifer. Kalau dari epidemiologi, penyakit autoimun ini 60-80% merupakan chronic inflammatory disease dengan adanya faktor genetik dan adanya modulasi dari lingkungan. Dan 5-7% terjadi pada orang dewasa, dan lebih dari 40 jenis penyakit autoimun ada di manusia ini, jadi banyak, cukup banyak bahkan. Dan jumlahnya pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki, dan ini terjadi pada 75% kasusnya adalah perempuan. Dari sisi perempuan sendiri, autoimun merupakan penyakit keempat tertinggi. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang lain yang cukup tinggi pada wanita,
ada osteoporosis nomor 3 kalau tidak salah, dan ada yang lain. Autoimun ini nomor 4 urutannya. Jadi cukup menjadi perhatian bagi kita semua. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa autoimun disease ini ada faktor genetik, ada faktor perubahan imun regulasi, mungkin juga ada faktor predisposisi lain, bisa infeksi, hormonal, atau lingkungan. Tadi juga sudah kita jelaskan ada 2 kategori atau ada 2 kondisi, di mana autoimun ini ada yang organ spesifik, ada yang non-organ spesifik atau systemic autoimmune disease. Yang organ spesifik kita bisa lihat misalnya pada type 1DM, kemudian ada Graves' disease, Hashimoto disease, dan myasthenia gravis, kemudian yang sistemik, rheumatoid arthritis, scleroderma, dan SLE tentunya. SLE ini kita tahu bahwa ini penyakit menyerang hampir semua organ. Ini sama, ada 2 tipe, tadi organ spesifik dan non-organ spesifik, tidak saya ulangi lagi. Ini juga sama, tapi saya akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan fokus tentang systemic lupus erythematosus sebagai bahasan kita hari ini, sebagai penyakit yang sistemik, multiple organ, dan kita lihat bahwa SLE ini kadang-kadang kalau kita tidak melakukan diagnosis dengan baik, kadang-kadang kita terkecoh seolah-olah dia merupakan suatu penyakit yang lain sehingga tidak ditata laksana dengan paripurna. Mari kita masuk tentang systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus merupakan suatu penyakit golongan penyakit autoimun ditandai dengan adanya antibodi nuklir atau antinuklir antibody, dan biasanya multisistem inflamasi, juga multiple clinical manifestation, biasanya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, bisa kita lihat gejalanya dari A sampai Z, nanti mungkin Dr. Nova akan menjelaskan, dan biasanya kalau tidak ditata laksana dengan baik, dia akan relapse, dan kalau dia ditata laksana dengan baik, bisa terjadi remisi. Ini yang perlu kita pahami tentang systemic lupus erythematosus. Hari ini kami akan membahas impact dari systemic lupus erythematosus, di mana systemic erythematosus SLE ini selain akan mempengaruhi quality of life, juga akan mempengaruhi psikososial dan juga sosioekonomik. Ini yang sering kita lupakan, bahwa kita selalu berpikir bahwa manifestasi klinik, kita tidak berpikir bahwa impact-nya juga cukup besar. Nanti mungkin ada hubungannya dengan salah sponsor kita bahwa Cellsep ini masuk ke BPJS. Mungkin itu akan mengurangi efek sosioekonomik yang terjadi pada pasien, terutama pasien yang kurang mampu barangkali. Mari kita lihat angka kejadian. Kalau kita ngelihat angka kejadian di sini seperti yang kita lihat, ini ada zona merah kalau di COVID, ada zona hijau, ada zona kuning. Kalau di sini kita lihat bahwa angka kejadian systemic lupus erythematosus ini ada beberapa daerah yang biru tua, itu angka kejadiannya 60 sampai 100 per 100.000 penduduk. Ini data epidemiologi ya, bukan data rumah sakit. Kemudian daerah yang biru lebih muda sedikit, itu angka kejadiannya 30 sampai 60 per 100.000 penduduk, meliputi di Amerika misalnya, di Asia, meliputi Jepang, Korea, dan daerah yang Singapura tentunya, dan daerah yang biru muda itu 0 sampai 60 per 100.000 penduduk. Ya, meliputi Eropa dan Eropa Timur, di situ juga di daerah-daerah lain. Sayangnya di sini Indonesia tidak ada data, belum ada data masuk daerah mana. Tapi kalau berdasarkan pengalaman empiris,
pasien sistemik lupus eritematosus ini cukup banyak di kita, dan kadang-kadang juga datang pada kondisi late onset, sudah mengalami komplikasi yang bermacam-macam karena memang penata laksanaannya tidak maksimal. Mungkin itu ininya. Ini data yang kami dapatkan dari jurnal Annual Rheumatic Disease tahun 2016. Dikatakan di dalam jurnal ini bahwa prevalensi prevalensi SLE atau Systemic Lupus Erythematosus ini dari waktu ke waktu, dari masa ke masa tidak menurun. Setiap saat justru meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Dari data ini kita lihat bahwa memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tetapi kecenderungannya setiap waktu akan meningkat, tidak menurun jumlahnya. Artinya bahwa jumlah pasien lupus ini, saya pikir di kita juga demikian. Kalau zaman saya penelitian di tahun 97 itu hanya sekitar 12 orang per tahun. Tahun 1997. Kalau sekarang 12 orang itu hanya pasien dokter Nova sehari gitu ya. Jadi artinya sedemikian banyaknya kasus peningkatan ini mungkin hampir sama dengan di Indonesia, tetapi kita tidak punya data yang pasti berapa sih jumlah pasien SLE di kita. Nah, kita menginjak ke impact dari lupus ini pada quality of life. Mengapa lupus ini penting? Karena dia oligosimptomatik, terjadi pada seluruh organ, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa penanganan yang baik, tanpa terapi yang baik, tanpa pengawasan yang baik, monitoring yang baik, maka pasien akan menjadi progresif, dapat terjadi simptom yang berulang atau penyakitnya kambuh-kambuhan, bahkan bisa terkena organ vital. Yang paling sering nanti kita lihat adalah terjadinya lupus nefritis. Nah, lupus nefritis ini dapat menyebabkan kecacatan dan bahkan bisa mengancam nyawa, mungkin juga menyebabkan kematian gitu. Jadi artinya quality of life ini sangat penting diperhatikan sebagai suatu impact pertama dari sistemik lupus erythematosus. Ini kondisi di mana pasien kita sudah hafal kalau dapat kasus seperti ini, mukanya merah, malah res, kita sering sudah tidak mikir lagi, oh ini lupus gitu ya. Tapi quality of life-nya bagaimana? Pasien akan merasa lemah, merasa letih, merasa lesu, merasa tidak nyaman, dan sebagainya, begitu ya. Kemudian kalau pasien dengan Raynaud, apa yang terjadi pada quality of life? Pasien kadang-kadang mengeluh nyeri, dok, nggak hilang-hilang, nggak bisa tidur karena nyeri, dan lain-lain. Itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi artinya penata laksanaan ini juga harus memperhatikan quality of life dari pasien sehingga pasien merasa nyaman dan akan membaik kondisinya. Ini contoh yang lain, pasien dengan lupus nefritis terjadi edema sampai seperti itu, kemudian pasien dengan malar pada sekitar kukunya, pasien ini dikirim oleh sejawat DIVI karena tidak baik-baik, dan sejawat itu memikirkan sebagai suatu autoimmune disease, terutama SLE. Efek yang lain atau impact yang lain dari systemic lupus erythematosus ini adalah berdasarkan beberapa studi multisenter. Saya ambil contoh studi Gomez tahun 2015 di Amerika, dari 42.000 kasus, ini 19,4% menderita gangguan ginjal atau renal disease. Dan angka kematiannya adalah 19,7 per 1.000 orang per tahun. Cukup besar gitu ya. Kalau 19 ini salah satunya adalah keluarga kita, saudara kita,
anak kita, mungkin itu akan berasa sekali bagaimana rasanya. Dan studi lain di Taiwan, Chen 2014 juga demikian, dikatakan bahwa 6,49% itu menderita kematian per tahun. Jadi cukup tinggi terjadinya kematian pada sistemik lupus erythematosus ini dengan impact yang semikian besarnya. Yang kedua, impact yang harus kita ingat bahwa adanya masalah psikososial. Banyak pasien SLE ini setelah didiagnosis sebagai sistemik lupus erythematosus atau menderita penyakit autoimun, dia akan menjadi depresi, kemudian khawatir, dan lain-lain, dan mengakibatkan beberapa hal, mungkin penyakitnya menjadi parah, lebih parah lagi, dan mungkin juga tidak bisa tidur, dan lain-lain. Juga komplikasi dari SLE-nya sendiri bisa menyebabkan perubahan yang signifikan dari emosi seorang pasien, sehingga quality of life-nya ujung-ujungnya akan menurun karena dia menderita depresi, perubahan mood, kemudian cemas, dan lain-lain, sehingga memang aspek psikososial ini juga harus diperhatikan. Kadang-kadang kita cuma melihat disease-nya saja, kita tidak memberikan konsultasi yang baik kepada pasien untuk menerima dengan ikhlas kondisinya, menjalaninya dengan ikhlas, sehingga cemasnya menjadi menurun. Mungkin itu juga perlu kita kerjakan di lapangan, terutama di praktek sehari-hari, untuk memberikan sedikit waktu luang berkonsultasi dengan pasien lupus ini, sehingga pasien menerima apa yang dialaminya. Nah, satu hal lagi yang penting adalah lupus juga menyebabkan impact pada ekonomi. Jadi impact ini bisa langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung misalnya menyebabkan cost pengobatan pada pasien lupus itu menjadi mahal, terutama pada kasus-kasus yang berat, karena ini sifatnya kronik, kadang-kadang komorbidnya juga banyak, pasien bisa kena APS, bisa kena yang lain, sehingga menyebabkan cost-nya cukup tinggi atau cukup besar. Secara tidak langsung mungkin karena sakitnya dia bisa diberhentikan dari tempat kerja, sehingga tidak memiliki penghasilan, bergantung pada keluarganya, itu juga suatu economic impact yang kadang-kadang kita lupa untuk melihatnya sebagai suatu impact ekonomi yang penting. Saya kembali memperlihatkan bagaimana economic impact ini diteliti di berbagai negara oleh beberapa orang. Ini beberapa negara melakukan penelitian ini, di mana saya juga terkaget ternyata lupus ini biayanya besar. Salah satu contohnya penelitian di Kanada, ini pasien lupus dan lupus nefritis. Kalau pasien lupus nefritis itu 10.646 euro, dibanding dengan pasien non lupus nefritis itu dekat-dekat dengan kita, misalnya Hong Kong misalnya. Lupus juga tidak murah harganya di Hong Kong. 7.628 euro. Kemudian kalau dengan NPSLE itu 11.415 euro. Saya tidak terbayang, kalau mungkin saya juga bisa tidak membayar sejumlah itu kalau tanpa adanya asuransi. Ini adalah efek dari lupus erythematosus sistemik pada sosioekonomiknya.
Jadi kita jangan menutup mata bahwa kita juga harus memikirkan kalau meresepkan sesuatu cost-nya berapa. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan supaya pasien tidak kapok berobat dengan kita sebagai seorang dokter. Kalau obatnya sudah di-cover, nanti mungkin akan lebih mudah kita memikirkannya. Nah, sebelum ke hal yang lain, saya juga mencoba untuk memperlihatkan bahwa kita juga melakukan riset tentang sistemik lupus erythematosus ini. Kami melakukan penelitian tentang minyak ikan seluang atau seluang fish dari Rasbora spesies yang berdasarkan penelitian kami ini dapat menyebabkan penurunan sitokin proinflamasi melalui peningkatan vitamin D pada pasien sistemik lupus erythematosus. Ini kami lakukan masih maraton untuk melakukan penelitian ini. Terus kita akan melihat T-regulator berikutnya dan kemudian juga akan melihat kombinasi dengan probiotik yang mungkin akan berjalan pada penelitian tahun ini. Ini tentang seluang fish tadi, bahwa dapat menurunkan sitokin proinflamasi pada sistemik lupus erythematosus. Terakhir, saya simpulkan bahwa autoimmune disease adalah suatu penyakit, kumpulan penyakit yang menyebabkan kerusakan organ yang baik disebabkan oleh respon humoral maupun seluler yang mengenali antigen berbeda pada autoantigen. Untuk dicatat dan digarisbawahi bahwa sekali sistem imun itu termodulasi atau terangsang, maka susah di-stop, maka membutuhkan campur tangan para dokter sejawat sekalian untuk mencegah atau menghambat progresivitas penyakit ini supaya tidak menjadi berat, supaya tidak menyebabkan kecacatan, dan supaya tidak menimbulkan kematian. Dan terakhir, kita harus mengingat bahwa sistemik lupus erythematosus ini tidak hanya menyebabkan gangguan pada quality of life, kita juga harus memikirkan kondisi psikososialnya, juga sosioekonomiknya. Sehingga kita dapat melakukan tata laksana dengan maksimal pada pasien sistemik lupus erythematosus ini, memberikan yang terbaik kepada pasien, dan berharap pasien bisa mengalami remisi dan beraktivitas seperti biasanya. Mungkin demikian yang bisa saya ungkapkan tentang materi kali ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Radiati yang telah menjelaskan materi secara komprehensif dan mudah dimengerti. Kita